minggu yang lalu telah kita baca Filipi pasal 3. Sekarang mari kita lihat Filipi pasal 4 ayat 1 sampai 20. Nah, saudara yang kekasih dalam nama Yesus, ini surat Paulus kepada sidang Filipi yang ditulisnya dari penjara. Paulus sangat mengasihi sidang Filipi ini. Saya percaya kalau sekiranya dia tidak dalam penjara, dia akan mengunjungi sidang Filipi di Makedonia ini, saudara. Tetapi karena dia dalam penjara, maka dia menulis surat ini. Surat ini kita lihat ditulis dengan penuh perasaan kasih. Bahkan dia, saudaraku, sangat mengasihi saudaraku dan merindukan anak-anak Tuhan di Filipi. Sehingga dalam ayat 1 dikatakan, saudara-saudaraku yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku. Beginilah juga teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Betapa kita melihat kasih Paulus mengalir melalui suratnya. Sidang Filipi sangat dikasihi Paulus, sehingga dia berkata, engkaulah sukacitaku. Dan setiap kali Paulus berdoa dengan sukacita. Kadang-kadang kita berdoa juga, tetapi kita berdoa kurang dengan sukacita. Tuhan suka kalau kita berdoa dengan sukacita. Kalau kita percaya doa kita didengar Tuhan dan dijawab Tuhan. Paulus melihat, saudaraku, sidang Filipi ini akan bertumbuh dengan baik, merupakan satu sukacita yang besar bagi Paulus. Tetapi perhatikan juga Paulus berkata bahwasanya sidang Filipi ini merupakan mahkotanya, mahkotaku, dia katakan. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, hasil pekerjaan seorang hamba Tuhan, hasil pekerjaan pelayan-pelayan Tuhan akan diuji kelak. Firman Tuhan berkata, Paulus mau pekerjaannya sungguh-sungguh berhasil, sehingga dari pekerjaannya itu dia memperoleh mahkota. Dari pelayanannya dia memperoleh mahkota. Tentu saja berarti dia harus melayani dengan sungguh-sungguh, dengan mengasihi, dengan merindukan jemaat-jemaat ini. Memang, saudaraku, kita harus merindukan jemaat-jemaat yang kita layani, jiwa-jiwa yang kita layani. Inilah sebenarnya dorongan kepada kita untuk melayani mereka itu, karena kita mengasihi mereka itu. Tidak berat bagi Paulus untuk melayani sidang Filipi, tetapi karena dia dalam penjara, dia harus menulis surat. Sebenarnya tidak berat bagi Paulus untuk mengunjungi sidang Filipi kalau sekiranya dia bebas. Demikian hendaknya bagi kita. Kalau kita benar-benar mengasihi jiwa-jiwa dalam KKS kita, tidaklah berat bagi kita untuk mengunjungi jiwa-jiwa itu. Tidaklah berat bagi kita, saudaraku, untuk mengasihi mereka dan memberitakan jalan Tuhan kepada mereka, sehingga mereka semua bertumbuh dengan baik dalam Tuhan. Karena itu pekerjaan saudara akan diuji kelak. Tuhan yang mengujinya. Paulus berkata, pada hari Tuhan, sidang Filipi inilah merupakan mahkotaku. Karena pelayanan Paulus kepada sidang Filipi dilaksanakan oleh Paulus dengan sangat bersungguh-sungguh dan dengan segenap hati, sehingga sidang Filipi bertumbuh dengan baik, berkenan kepada Tuhan, dan Paulus merasakan itulah kelak nanti upahnya. Walaupun sebenarnya Paulus tidak mengharap upah, semua dilaksanakan dengan kasih. Karena mengasihi, dia melayani dengan segenap hati, dengan bersungguh-sungguh. Sebenarnya itu saja pelayanan yang diterima oleh Tuhan, saudaraku. Saudara, biarlah Roh Kudus mengajar kita dalam hal ini. Ibrani 13 ayat 17 berkata, taatilah pemimpin-pemimpinmu di dalam Tuhan. Saudara,
kita mengaku diri kita pemimpin-pemimpin dan kita mau ditaati. Itu tidak salah, saudaraku. Tetapi ayat itu juga berkata, pemimpin-pemimpin itu bertanggung jawab atas jiwa-jiwa tersebut. Kalau saudara baca Ibrani 13 ayat 17, hanya pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab atas jiwamu. Itu yang dipatuhi, saudaraku. Paulus berkata, ya, aku tidak pernah melalaikan apapun yang penting bagi kamu. Apa yang dirasa Paulus penting, tidak pernah dilalaikannya. Semua kuberitakan, dia katakan, baik di muka umum, baik di rumah-rumah. Kuajarkan kepada kamu. Demikian, saudara, dengan KKR saudara. Saudaralah gembalanya. Itulah dia kelak mahkota saudara. Saudara sama saja melayani saudaraku. Setia pada perkara yang kecil, Tuhan akan memberikan perkara yang besar. Kalau perkara yang kecil juga belum bisa kita layani, bagaimana kita mau melayani perkara yang besar, saudara? Saudara, sebagai anggota tubuh Kristus dalam Filipi pasal 2, saudara, dikatakan janganlah kita mementingkan diri sendiri, perhatikanlah orang lain. Ayat 2, Filipi 2 ayat 2, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kami sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau tujuan yang sia-sia. Tujuan yang sia-sia, saudaraku, dari manusia, ya. Sebaiknya itu nggak usah, saudaraku.